Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, so ibu-ibu, para sedherek jamaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah. Saderipun semonggo kula dherekaken ngunjakaken rasa syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit wonten ing dalu menika alhamdulillah kula panjenengan sami saged nindaki salat Isya kanthi berjamaah. Mugi-mugi ibadah salat Isya kita wonten ing dalu menika ugi ibadah-ibadah sanesipun sedayanipun dipun tampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sasalam boten kusupen mugi tansah kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha penderek-penderekipun dumugi bijak akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para sedherek sedaya jamaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah. Kepareng ing mriki kula badhe paring kultum ingkang gegayutan utawi judul materi ngingingi keutamaan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas insyaallah sedaya jamaah sampun hafal nggih. Injih menika Allah Subhanahu wa taala ngendikaaken wonten ing surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ingkang artosipun katakanlah Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Masya Allah. Lajeng wonten hadis saking Aisyah ibunda kita, ibunda kaum muslimin radhiyallahu anha, mugi Allah paring ridho dhateng panjenenganipun. Panjenenganipun ngendikaaken annan nabiyya ba'asa rajulan ala sariyah wa kana yaqra'u li ashabihi fi sholatihi fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik fasa'aluhu faqala li annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Faqala an-nabiyyu akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus seseorang kepada sekelompok pasukan. Dan ketika orang itu mengimami yang lainnya, yakni menjadi imam sholat di dalam sholatnya, dia membaca dan mengakhiri bacaannya dengan Qul huwallahu ahad. Maksudnya selalu membaca surat Al-Ikhlas. Maka tatkala mereka kembali pulang, mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau pun bersabda, tanyakan kepada dia, mengapa dia berbuat demikian? Maksudnya mengapa dia sering kalau ngimami selalu menutup bacaan rakaatnya itu dengan Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu mereka bertanya kepadanya. Mereka di sini yang mengadukan orang tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun menjawab, yakni pemimpin tadi, sang imam tadi menjawab, karena surat ini mengandung sifat Ar-Rahman. Ya. Jadi li'annaha sifatur Rahman, maksudnya karena surat ini mengandung sifat Ar-Rahman. Dan aku mencintai untuk membaca surat ini. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Beritahu dia, sesungguhnya Allah pun mencintainya. Masya Allah. Ini ada hadis semacam itu. Baik. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa faedah dari surat Al-Ikhlas dan hadis tadi. Yang pertama yaitu pengenalan terhadap Allah dengan melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang kedua yaitu penetapan tauhid dan nubuwah. Jadi penetapan tauhid maksudnya Allah itu esa, Allah itu satu. Jadi kita harus mengibadahi Allah saja, tidak boleh mengibadahi selain Allah. Kemudian yang ketiga, batilnya menisbabkan anak pada Allah. Nah ini, jadi poin ini sangat penting karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya tanggal 25 besok itu kan istilah mereka hari kelahiran anak Tuhan gitu ya. Nah, kita sebagai umat Islam tidak boleh meyakini Allah itu punya anak, tidak boleh. Karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi batil kalau ada orang menisbahkan atau menyandarkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Si fulan anak Allah itu tidak boleh karena Allah itu tidak beranak. Nabi Isa anak Allah tidak boleh karena Nabi Isa itu adalah nabi dan hamba Allah yang lahir dari rahim Maryam tanpa bapak karena Allah telah berkehendak demikian. Okay. Kemudian yang keempat, kewajiban beribadah hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya dalam penyembahan. Karena Dia adalah Allah, pemilik urusan ketuhanan dan kehambaan, tidak selain Dia. Okay. Kemudian yang kelima, Rasulullah SAW itu tidak mengetahui ilmu gaib, ya, kecuali setelah dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Oleh karena itu, beliau SAW meminta para sahabat yang mengadukan orang tadi itu untuk bertanya kepada sang imam tadi. Coba tanya, kenapa dia selalu membaca Qul huwallahu ahad? Kemudian ketika sudah bertanya, turun wahyu, Allah mengabarkan, mewahyukan kepada Nabi SAW bahwasanya Dia Allah mencintai orang tersebut karena Dia orang itu mencintai Allah, mencintai sifat-sifat Allah. Tadi
Dia membaca ini karena terkandung di dalamnya sifat Ar-Rahman. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian yang keenam, penetapan sifat rahmah yang artinya mengasihi, ya. Yakni Allah itu punya sifat rahmah, ya, kasih sayang atau mengasihi yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, cinta Allah taala dapat diraih dengan adanya iman dan amal soleh. Artinya apa? Supaya kita ini dicintai oleh Allah, maka kita harus meraih kecintaan Allah tadi dengan cara apa? Beriman dan beramal soleh. Tidak sekedar makan tidur kerja, makan tidur kerja, betul. Tetapi di kesempatan-kesempatan di mana di situ, ya, kita diperintahkan beribadah, maka bismillah kita harus beribadah. Ya, sholat dijaga, sholat 5 waktu, ya. Tutur kata kita dijaga, jangan sampai berkata-kata yang kotor, yang jorok, yang saru, gitu. Masa tiap hari ke masjid ngendikane saru-saru, kan enggak baik, gitu. Jadi harus yang baik-baik, bahkan gunem sak kecap, rong kecap tetapi bermanfaat gitu nggih. Umpamanya ojo dolan wae kae lho wis adzan, yuk padha nang masjid. Nah, begitu nggih. Itu luar biasa nggih. Ada anak-anak main bola, udah waktunya sholat, ayo pada wudu kemudian sholat. Itu ya, bicaranya singkat tetapi bermakna, mengajak orang lain untuk supaya apa? Ingat kepada Allah, untuk ibadah dan seterusnya. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Kalau kita mekaten kemawon ingkang saged kula aturaken, kata-kirangan saestu kula nyuwun papunten. Monggo kita tutup mawi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.